sekarang karena kita mau belajar jangka sorong. Takutnya nanti kalian bisa lihat lagi, jadinya biar bisa lebih paham ya. Oke, sudah disiapkan buku catatannya? Kita mau belajar pengukuran mengenai jangka sorong dan mikrometer scrap. Ya, dua materi ini aja. Jadi pelan-pelan. Oh iya nak, ini maksud Septi misalkan ya, punya batu. Misalkan ya, punya batu yang bentuknya tidak teratur. Lalu Septi ingin mengukur volumenya. Kira-kira itu Lalu Septi menggunakan apa ya baiknya? Alat ukurnya? Jangka sorong. Jangka sorong? Masa mengukur volume? Pakai apa ya? Coba. Rumus. Pakai apa ini? Rumus. Pakai rumus. Batu itu tidak bulat loh. Batu juga bentuknya tidak bundar. Tidak bulat seperti bola pingpong. Batu itu bentuknya tidak beraturan. Enaknya pakai apa ya? Coba, ada yang tahu? Pakai apa ya? Kemarin sudah ketemu belum alat ukurnya intensitas cahaya? Sudah tahu? Namanya apa? Kemarin kata temannya namanya adalah luxmeter ya. Kemudian kalau yang jumlah zat, nah jumlah zat itu alat ukurnya diukur menggunakan massa jenis dulu. Jadi tidak ada alat ukur yang paten kalau mengukur jumlah zat. Jadi dia menggunakan perhitungan, tapi kita menggunakan alat ukurnya massa jenis dulu, kemudian dicari volumenya dulu, baru ketemu jumlah zat, gitu ya. Itu jumlah zat itu pelajarannya SMA. Di SMP cuma pengetahuan aja. Jadi nanti kalau ingin lanjut belajar jumlah zat, itu belajarnya bukan di biologi, bukan di fisika, tapi di materi yang lebih jabar lagi di SMA, yaitu pelajaran kimia namanya. Ya. Tapi itu nanti kalau kalian SMA. Nah, sekarang Lause mau share dulu. Ini sebentar. Ini dulu aja. Langsung di soal. Nah, sudah kelihatan semua soalnya? Kelihatan, Lau. Kelihatan. Nomor 1 ya. Ini soal jangka sorong nomor 1 dan 2. Pertama-tama Loh Septi langsung mau mengerjakan dulu cara mengerjakan. Jadi ini ada informasi yang perlu kita ketahui. Yang di atas, nah yang ini kalian boleh nanti print soalnya. Ya, boleh print soalnya, lalu Septi kirimkan soalnya nanti aja tapi. Sekarang difahami dulu. Nah, yang ini namanya adalah skala utama. Skala utama. Skala utama itu biasanya disingkat SU gitu. Skala utama. Kalau yang bawah ini yang kecil-kecil ini namanya adalah skala nonius. Mudah sekali kok cara menghitungnya. Skala nonius. Jadi yang atas skala utama atau kita singkat sebagai SU gitu ya. Yang bawah ini adalah skala nonius disingkat sebagai SN. Itu. Kemudian kalau si jangka sorong itu punya ketelitian. Ketelitian jangka sorong, kalau saya tulis di sini, ketelitiannya itu sama dengan 0,01 cm. Kalau mikrometer scrap bedanya hanya di satuannya aja. Kalau mikrometer scrap 0,01 mm. Nah, cara menghitungnya bagaimana, Lause? Kita lihat skala utama dulu. Dan skala nonius. Nah, skala utama membacanya bagaimana? Sebelum angka 0 pada skala nonius. Coba kamu cek. Sebelum angka 0 pada skala nonius. Itu berarti berapa ya?
Ada yang tahu? Angka berapa? Coba kita lihat. Kita cek satu-satu. Ya, ini ada angka 2 kan skala utama. Skala utama itu dibacanya sebelum angka 0 skala nonius. Jadi sebelumnya angka 0 ini. Sebelum angka 0. Sebelum angka 0 berarti ini. Sret. Kalau di sini 2, di sini 3. Berarti ini berapa ini? Ini 2, ini 3. Berarti ini 2, berapa? 5. 2,5. Ya. 2,5, betul sekali. Ini berarti 2,5. Saya tulis ya. Berarti di sini 2,5. Sekarang, kalau ini 2,5, berarti ini berapa? 2,7. 2,6. Berarti sebelum angka 0, berapa nilainya? 2,7. Pintar. Bisa kan? Berarti nilainya 2,7. Sekarang kita lihat lagi skala nonius. Skala nonius kita melihatnya adalah garis yang lurus. Nah, yang lurus, skala utama, dan skala nonius. Tuh, yang lurus loh Septi. Iya. Yang lurus mana? Yang lurus atas dan bawah. Coba kita lihat. Sekarang lo Septi pakai warna biru. Nah, ini angka 0 dengan angka atasnya, dengan garis atasnya kan tidak lurus. Nah, ini berarti bukan 0. Kita lihat yang lurus. Angka mana yang lurus? Setelahnya 5 ini lurus ya? Yang bawah sendiri, diperhatikan yang bawah. Setelah 5 itu lurus. Berarti kalau di sini 0, ini 10, ini berarti angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang lurus angka yang ini ya. Ya, angka berapa ini berarti yang lo saya kasih warna biru ini? 6. Angka 6. Berarti skala nonius kita bisa menuliskannya sama dengan yang lurus pokoknya. Atas bawah lurus. 6 dikali dengan ketelitiannya. Ketelitiannya 0,01. Berapa hasilnya berarti? 0,06. Nah, gini ya. Baru deh kita jumlah. Jadinya bagaimana? Hasilnya skala, hasil jangka sorong 0,06 adalah 2,7 ditambah 0,06. Berapa hasilnya, Nak? Ada yang tahu? 2,76. 2,7. Ya, betul. 2,76. Satuannya jangan lupa apa ya? Sentimeter. Meter. Betul. Ini di pilihan gandanya tidak ada. Ya, jadi hasil jangka sorong 2,76 cm. Sebetulnya mudah kok. Jadi kalau skala utama kita lihat sebelum angka 0. Kalau skala nonius kita lihat yang lurus. Kemudian kita kali dengan 0,01. Kenapa kok dikali dengan 0,01? Kenapa? Karena ketelitiannya itu adalah 0,01 cm. Gitu ya. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh ditulis dulu. Nanti soalnya di print aja. Yang penting tahu dulu. Oh, berarti skala utama itu yang di atas. Skala nonius itu berarti yang di bawah. Gitu ya. Jadi itu yang SN yang 0,01 itu dari ketelitiannya ya? Ya, dari ketelitiannya, Nak. Jadi dikalikan dengan ketelitiannya.
Harus dikalikan Lause? Iya, harus dikalikan dengan ketelitiannya. Sebab yang membedakan antara jangka sorong, kemudian penggaris, meteran, mikrometer scrap, nah itu adalah ini ketelitiannya. Gitu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau nyari nilai skala utama yang terbaca pada alat berikut adalah titik-titik sentimeter, itu kan ketelitiannya 0,01. Nah, Kalau tunggu. Di soal ini hanya nulis apa ini? Nomor 1 ini hanya berapakah nilai skala ya? Berapakah nilai skala utama? Berapakah nilai skala utama? Berarti jawabannya yang mana nomor 1? 2, berarti yang mana? Skala utama, berarti hanya SU aja. Hanya skala utama aja. Berarti yang mana jawabannya? 2,7. 2,7. Ini mau nanya, itu ketelitiannya dapat dari mana? Nah, ketelitiannya dapat dari mana? Ketelitiannya itu didapatkan dari setiap 10 ini kan 1 cm ya. Nah, setiap 1 cm dibagi dengan 10. Itu cara mencari ketelitian. Oke, Lause. Oke. Jadi, nomor 1 ini, nilai skala utama yang terbaca pada alat ukur berikut. Berarti nomor 1 ini jawabannya yang mana? -2,7. 2,7. Bisa? Oke. Kalau 2,76 tidak ada hasilnya di sini. Sebab 2,76 cm itu adalah hasil dari jangka sorong. Ya, bukan skala utama. Sekarang Lause mau tanya nomor 2. Ayo, nomor 2 dikerjakan bersama-sama. Berapa skala utamanya, berapa skala noniusnya? Coba. Siapa yang sudah selesai? Nomor 2. Skala utamanya berapa? Nikodemus, nomor 2 skala utamanya berapa Nikodemus? 0,06. Skala utama kok. Skala utama itu dibacanya sebelum angka 0 skala nonius. Skala utama dibacanya sebelum angka 0 skala nonius. Berapa? Utamanya 2,7. 2,7. Betul, 2,7. Kemudian sekarang skala noniusnya berapa? Garis yang lurus atas bawah. 6. 6 dikali berapa? 0,01 sama dengan Berarti hasilnya 0,06 cm. Bisa? Bisa? 6 dikali 0,01. Berarti hasilnya 0,06 cm. Adakah yang belum mengerti? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Aku nggak tak catat, tak screenshot. Di screenshot. Proses Sakti hapus ya. Ini saya belum tak foto. Ya, di screenshot terus dicatat. Aku foto. Ini bukan matematika loh ya, ini IPA. Hari Sabtu.
Ini bukan matematika, ini IPA ini ya. Pak kok gitu? Ada skala utama dan skala nonius. Jangan lupa ini alat ukur apa, nanti lupa. Alat ukur apa ini? Jangka sorong. Jangka sorong. Oke, langsung siap dihapus ya. Tit. Sebentar. Selanjutnya sekarang. Nomor 3. Nah, kelihatan? Kelihatan? Nak? Ya. Ya. Coba kalian tuliskan berapa skala utama dan skala nonius. Skala utamanya berapa? Skala noniusnya berapa? Ian coba. Ian, skala utamanya berapa? Ian? Ian, kamu di mana? Halo. Ya, yuk Ian. Skala utama ditentukan sebelum angka 0. Sebelum angka 0. Usah tadi nge-lag. 0,1. Tuh, bukan dong. Ini angka berapa? 10. Ya, benar. 10. Sekarang coba kita lihat skala noniusnya. Yang lurus atas bawah angka berapa? 2 cm. 2. 2 dikali berapa berarti? 0,01. 0,01. Berarti skala noniusnya 0,02. Sekarang kita jumlahkan berarti ya. Ini berarti dijumlahkan. Nah, lebih baik seperti ini menjumlahkannya. Jadinya lebih mudah. Terus kita jumlahkan jadinya hasil dari jangka sorong. Nah, berapa nak hasil dari jangka sorong? 1,02. Ya, jadi hasil jangka sorong berarti sama dengan 10,02 cm. Bisa? Jadi nomor 3 jawabannya yang mana? Nilai skala nonius yang terbaca pada alat ukur berikut. Berarti yang mana? 02. A. A. Bisa? Silakan dicatat lagi dah. Sekarang yang nomor 4 dikirim ke WA-nya Lause, ya. Wah, coba. Nomor 4. Satu nomor aja deh yang dikirim ke WA-nya Lause. Nomor 4 nih. Sudah, nomor 3 bisa? Lause clear all ya. Ting. Nomor 4. Oh, nomor 5 dah. Ini nomor 5. Nomor 5, silahkan dikerjakan. Skala utamanya berapa? Kirim ke WA-nya Lause. Nomor 5, biarlah Safi tahu kalian itu ngerti apa tidak. Nomor 5 dikirim ke WA Lause. Berapa skala utama? SU-nya sama dengan titik-titik. Kemudian skala noniusnya berapa? Kemudian hasil jangka sorong juga ya. Hasil jangka sorong berapa? Harusnya bisa sih. Kemudian hasil pengukuran. Oh, sudah selesai. Sentosa, ya Sentosa. Wow, Ngapain ini kok kayak gimana, gini? Boleh di kotak-kotak, kertas kotak-kotak.
Boleh di kertas kotak-kotak. Kalau nggak ngerti itu tanya, ya Sen. Nggak usah macam-macam ngomongnya. Nggak ngerti lah Septi ulangi lagi. Jadi skala utama atau SU, kamu nggak nyatet sih, makanya dicatat. Yuk, dibacanya sebelum angka 0 pada skala nonius. Gitu ya. Kalau skala nonius, dicari garis yang lurus atas dan bawah. Dicari garis yang lurus atas dan bawah. Walaupun ngomongnya ke temannya nggak boleh ngomongin ke temannya kayak gitu ya Sentosa. Temannya dibilang lol gitu ya. Jangan. Wah, kalau benar coba skala utamanya. Oke. Ya, wow. Kalau benar langsung kasih apa namanya emoticon bintang. Dikerjakan. Coba Sentosa. Doang kan Lause. Ya. Sebentar. Oh, sudah pinter kayaknya ya. Banyak yang sudah bisa ini. Satuannya jangan lupa. Mudah kan? Lebih mudah kan? Cuma dilihat aja sebetulnya sudah tahu. Kalau misalkan kalian nanti terlatih, itu kalian bisa mengetahui, oh ini jawaban yang benar. Tuh. Satuan jangan lupa. Iya, itu Nak. yang apa? Apa sayang? Bagian apa? Apa? IPA-nya yang bagian apa? Ini adalah IPA yang bagian pengukuran. Pengukuran Maksudnya itu fisika, kan? ya, yang fisikanya. Aime masih belum benar, skala utamanya masih belum benar. Sebelum angka 0, Aime. Sebelum angka 0. Sebelum angka 0. Wah, banyak yang sudah benar ini. Jencing, kamu sudah selesai tugasnya? Ujian praktek? Sudah lah, kemarin dikerjain, jadi kumpulin. Oke. Nanti dilihat recording ya. Kamu kan datangnya terlambat ya. Nikodemus bisa? Agak bingung lah, Sir. Oh iya, agak bingung. Coba dikerjakan sebisanya, coba. Kalau skala utama dibacanya sebelum angka 0. Sebelum angka 0, Nak. Jadi kalau di sini 2, ini 3, berarti ini 2,1, ini 2,2, ini 2,3, gitu kan. Nah, sebelum angka 0 itu berarti 2, berapa? Coba, Felix bisa? Agak bingung lah. Agak bisa. Ana? Bingung. Kristi? Apakah bingung? Iya. Bingung. Coba Lososepti tunggu sampai jam 9. Ini yang sudah kirim berapa nanti kita bahas ya. Langsung Kita bahas. Coba ditunggu sampai jam 9. Yang sudah kirim ini yang banyak yang sudah kirim ini yang sudah benar loh. Jadi beberapa siswa yang kirim ini benar loh jawabannya. Hebat. Banyak yang sudah ditandai lau bintang semua ini. Berarti benar semua ini. Ya? Minum. Kenapa sayang? Oma minum. Oh ya, silahkan minum.
Ini dari Kristi, Feli, Aime, Marvel, Julian, Ken, Tirsa, Kito, Ana, Hugo, Wilson, Jolin. Nah, ini semuanya sudah benar semua ini. Kok gaya ya? Eiffel belum benar. Eiffel skala utamanya yang salah, Nak. Eiffel belum benar, skala utamanya yang belum benar. Silahkan dicek lagi. Skala utama sebelum angka 0. Sebelumnya angka 0 ini yang dilihat. Ya, berarti angka yang ini. Oh, Nah, Oke. Bisa, mudah kok sebetulnya. Jenjing jadinya nggak ngerti ya, soalnya kan temannya sudah berlatih, Jenjing baru datang. Kemana aja Jenjing? Tadi serius nonton TV. Nonton TV. Disuruh belajar. Sebenarnya aku bawa jam tangan sih, tapi pas lihat jam tangan loh kok udah 8:40. Di jam waker dong. Ya. Sudah, tidak ada yang mau kirim lagi nih. Coba langsung Septi kasih tahu ya. Jadi, skala utama itu kita menulisnya adalah, oh ini, Sentosa. Sen tidak tahu. Oke, Sen, didengarkan Sen ya. Oke, coba sekarang langsung Septi lihat Nikodemus. Punya Nikodemus juga belum benar. Ya, kita lihat dulu. Sekarang gini, Nak. Skala utama itu, ini yang paling penting kita baca. Skala utama dibaca sebelum angka 0 pada skala nonius. Skala nonius itu yang bawah kan? Ya. Skala nonius itu yang bawah ini. Skala nonius. Maksud Septi ulangi lagi. Jadi yang bawah itu adalah skala nonius. SN. Kemudian yang atas ini adalah skala utama. Jadi yang atas ini adalah skala utama. Kemudian skala utama itu dibacanya sebelum angka 0. Nah, sebelum angka 0 tapi dibacanya yang atas. Yang mana ini? Yang ini dikasih tanda biru. Kalau di sini 2, di sini 3, berarti ini kan 2,1. 2,2 gitu. Jadi skala utama itu adalah 2,2. Kita tulis berarti skala utama adalah 2,2 gitu. Kemudian kalau skala nonius dicari garis yang lurus atas bawah. Dicari garis yang lurus atas bawah itu garis yang mana? Garis yang mana? Angka berapa? 0. Yang bawah ya yang dikasih. 0 sampai 10. Berarti ini kan angka 1. Ini angka 2. Ini angka 3. Kelihatan sekali angka 3 ini lurus kan? Berarti langsung ditulis angkanya. Jadi 3 dikali dengan ketelitiannya 0,01. Berapa hasilnya? 0,03. Gitu. Ya, kalau sudah selesai, baru kita jumlahkan hasil pengukuran jangka sorong. Berarti 2,2. Sebentar, di sini aja. Hasil pengukuran jangka sorong dijumlahkan 2,2 ditambah 0,03. Hasilnya berapa? 2,23 cm. Coba yang salah dibenarkan dulu. Jadi begini cara mengerjakannya. Silahkan di ini Eiffel belum benar, Eiffel. Dicari yang skala noniusnya Eiffel belum benar. Skala nonius dicari yang lurus. Yang lurus itu yang ini ya. Nah, angka berapa ini? Ini kalau ini 0, berarti ini 1, ini 2, ini 3. Berarti dia skala noniusnya 3, Vel. Stephen kan bisa, Nak.
Ya, berarti dia skala noniusnya 3. Kemudian dikali ketelitiannya 0,01. Jadi hasilnya 0,03. Kalau mencari hasil pengukuran berarti dijumlahkan 2,2 ditambah 0,03. Sentosa, bisa apa tidak? Kenapa skala nonius 3 dikali 0,01 loh? Sebab skala nonius itu ukurannya lebih pendek. Ya, ukurannya lebih kecil. Nah, yang membuat dia lebih teliti itu harus dikalikan dengan ketelitiannya jangka sorong. Makanya skala nonius dikali dengan ketelitiannya jangka sorong, yaitu 0,01. Kan ini skala nonius cuma ada 10 kan? Cuma ada 0 sampai 10. Kalau jangka sorongnya, kalau skala utamanya itu sampai banyak. Gitu. Sentosa. Sentosa bisa? Kenapa jangka sorong kok 0,03 sih? Gimana caranya? 0,03. Ini dicari yang lurus. Jadi tidak selalu 0,03 Sentosa. Jadi bisa bermacam-macam. Yang lurus, dicari yang lurus atas dan bawah. Ini kayak ini loh, garis yang lurus atas dan bawah. Kayak ini ada angka 0 kan tidak lurus kan? Nah, kalau tidak lurus, ya berarti bukan 0 skala noniusnya. Iya, makasih. Nah, gitu. Jadi cari yang lurus. Ini 1 dengan atasnya nggak lurus kan? Jadinya bukan 1 skala noniusnya. Jadi skala nonius itu bisa berubah-ubah. Mudah kok ini, mudah sekali. Silakan dibetulkan. Ian, punya Ian juga dibetulkan. Silakan dibetulkan Ian. Jadi skala utama sama skala nonius itu bedanya apa? Cara mengukurnya, cara melihatnya juga bagaimana? Apakah sudah dicatat? Sudah. Sudah, langsung satu hapus. 1 kali lagi ya. Satu kali lagi, yang jangka sorong ya. Ya, biar lebih paham. Jencing bisa kah? Jencing ada yang mau ditanyakan? Nikodemus mungkin? Felix? Brandon? Brandon bisa, Brand? Bisa. Bisa. Oh, ya, Brandon aja bisa. Ini Ya. Kenapa satuannya itu sentimeter? Karena jangka sorong itu satuannya sentimeter. Apa ya? Karena dia sentimeter satuannya. Itu udah jawabannya. Ya kayak penggaris. Kenapa satuannya sentimeter? Ya karena alat ukurnya satuannya sentimeter, Nak. Jangka sorong. Sebentar, langsung Sakti carikan soal 1 nomor lagi biar lebih paham ya. Jangka sorong. Yang jelas, kok nggak yang jelas ini? Bentar ya. Sudah selesai nyatetnya? Oke, langsung Septi coba stop share dulu. Kemudian langsung Septi share soal. 1 nomor saja. Jangka sorong. Kalau mau berlatih, oh ini mikrometer. Mana ya jangka sorongnya yang jelas? Nah, jelas enggak kamu? Jelas enggak ini? Garis Kurang jelas? sama itu enggak kelihatan. Nah, mungkin enggak. Garis yang sama itulah yang lurus itu.
Yang SU, BSN. Bentar, langsung Septi kasih soal yang jelas dulu. Ini masih loading. Loading. Ini malah ada alat ukurnya ini. Ah, lama kamu. Kamu lama. Ini aja deh. Kita cari soal dulu. Semoga ada soal yang jelas. Yang penting tuh gambarnya jelas. Gambarnya nggak jelas. Ini dia jelas sekali. Yuk, silakan. Ini jangka sorong. Apa ini? Lau itu sama lah. Sama siapa? Sama kayak di soal yang tadi lo jelasin nomor 2-nya itu. Oh iya, sama ya. Bentar. Kita cari yang bawah. Apa ini? Kok ada muncul ini nih? Itu flashnya itu mau dibarui. Iya, padahal kan langsung setting nggak ingin. Ini mikrometer. Mana gambarnya jangka sorong? Coba kita cari lagi aja dah. Satu nomor aja kok. Jangka sorong. Banyak yang sama soalnya. Ini mikrometer scrap. Oh, ini jangka sorong. Ini. Ya, ini enggak sama. Yuk, silahkan. Soal yang ini ya. Silakan. Kirim ke Lososakti lagi. Silakan mencari skala utama, kemudian mencari skala nonius, dan hasil pengukuran jangka sorong. Yuk. Aku bingung itu masih cara skala nonius. Skala nonius, diulang lagi sama Lose. Kalau skala Maksudnya caranya cari skala. Ya, Kalau catatannya itu udah tahu. Dibaca sebelum angka 0 pada skala nonius. Yes. Sebelum angka 0 pada skala nonius. Kemudian kalau skala nonius gimana? Dicari garis yang lurus atas dan bawah. Betul, dicari garis yang lurus atas dan bawah. Kamu cari. Oh, ini angka 0, angka 1, angka 2. Lurus hendak atas dan bawah. Cari yang paling lurus. Atas dan skala bawah. noniusnya kok nggak ada belakangnya nolnya, Les? Apaan ya? Nolnya nggak ada belakangnya. Apa? Coba yang Itu jelas loh, dulu. yang skala Yang SU-nya itu nggak skala ada gitu. belakangnya, 0-nya itu nggak ada belakangnya loh. Angkanya. Nggak ada belakangnya. Iya, nggak ada kayak angka belakangnya. Angkanya. Maksudnya lo sesepti kok nggak ngerti. Kan kalau isinya cari skala SU itu apa ya? Skala utama. Nah, cara skala utama itu kan dibaca sebelum 0. Ini nggak ada di belakang 0 itu nggak ada angka segitu. Dibaca sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi patokannya itu ini, guys. Teng. Sebelum angka 0 ini. Dilihat atasnya itu berarti sebelum angka 0 itu angka berapa, guys? 1, guys. Oh, gitu, guys. Kemudian kalau skala 0, jadi bukan angka 0 yang ini yang dibuat patokan. Bukan yang ini ya. Coba langsung kasih biru. Bukan yang ini.
Ya guys, bukan yang ini guys. Terus itu kok kayak garis yang sama kok kayak ada 3. Coba dicari yang paling lurus. Cari yang paling lurus. Semuanya Sebentar. Udah Oh ini, nggak usah coba waktu ini ya. sama-sama lu. Ini agak susah ini. Kalau di sini 0, di sini 1, berarti ini angka berapa? 0,5. 0,5. Ya, berarti ini yang ini 1,5. 1,5. Coba kamu lihat. Yang paling lurus yang mana? Coba, yang paling lurus yang mana? Sama-sama lurus. Yang mana? 6 ini nggak begitu lurus ini ya. 6 tidak begitu lurus. Agak mencong dikit. Tengah. 7. Masa 7? 7 ini malah kelihatan banget dia Yang agak tengah. miring. 6,5 lagi. 6,5. Yes, 6,5. Jangan lupa dikali dengan ketelitian. Komanya juga ditulis lah. Iya, ditulis. Banyak yang keliru di skala Noniusnya. Coba. Brandon, Losasepti kamu kirimi apa ini? Oh, ini. Oke, Brandon. Coba sekarang yang ini, Brandon. Nggak kelihatan, Dan. Wah, banyak yang menangis yang ini. Stikernya. Bisa? Agak sulit ya? Nggak usah, kalau soalnya kayak begitu, ketelitiannya 0,1 ya. Masa? Coba kita cek ya. Kita bahas dah. Skala utamanya berapa skala utama? 1,1 Lese. Ya, 1,1. 1,1. Betul ya. Ini ya skala utamanya yang ini ya. Yang Losasepti kasih tanda warna biru ini ya. Iya. Ya, ini skala utamanya. Berarti dia 1,1. Kemudian skala Noniusnya yang mana? 6. 6. 6. Bukan. 6 itu tidak lurus loh. 6,5. 6,5. Jadi yang lurus ini. Fred. Ini paling lurus. Foto. Ya, berarti berapa ini? 6,5 dikali 0,01. Waduh, berapa ini ya? 0,065. Oke, betul. 0,65 jawabannya. Bukannya 0,065. 0,065. Iya, Bu. Coba Ya. kita kalikan ya. Sebentar, kita kalikan dulu. Karena yang di belakangnya koma itu ada 1, 2, dan 3. Oke. Boleh diginikan cara mengalikannya. Ya, boleh dikalikan gini. 65/10 kan? 65/10. 65/10 berarti sama aja dengan 65 dikali, kalau komanya di belakang koma itu 1, berarti 10 pangkat minus 1 namanya. 10 pangkat minus 1. Kemudian dikali dengan 0,01 itu berarti 10 pangkat minus 2. Karena di belakang koma ada 2 angka. Dari sini ngerti? Baru kemudian kita bisa tuliskan berarti 65 dikali, kalau dia perkalian itu berarti dijumlahkan pangkatnya. Berarti pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti minus 1 ditambah minus 2. Berapa berarti? Hasilnya? Minus 1 ditambah minus 2. Berarti? 3. Betul. Berarti sama dengan 65 dikali 10 pangkat minus 3. Atau sekalian dibagi 1000. Yes, betul. Sama aja dengan dibagi 1000. Bisa ditulis juga seperti ini. Langsung saya tuliskan. Bagaimana menentukan komanya? Karena dia minus 3, berarti dia diambil dari belakang 3 angka.
Ya, komanya dari belakang 3 kali. 1, 2, 3, koma. Berarti di sini dikasih angka 0. Ya, di sini juga dikasih angka 0. Nah, berarti jawabannya berapa? 0,065. 0,065. Itu. Baru dah dijumlahkan ya. Berarti hasil pengukuran jangka sorong kita tuliskan. Sebentar. 1,165. Jadi hasil pengukuran jangka sorong kita tulis di bawah hasil pengukuran jangka sorong berarti sama aja dengan 1,1 ditambah 0,065. Berapa hasilnya berarti? Diluruskan kalau menjumlahkan ya. 1,165. Iya, 1,165 cm. Begitu. Jadi kalau pakai kalau pakai jangka sorong itu lebih teliti. Kalau pakai penggaris itu tidak ada angka sampai 1,165 cm itu tidak ada. Adanya cuma 2,5 gitu kan misalkan, atau kita bulatkan jadi 2 gitu. Tapi kalau pakai jangka sorong itu sampai sekecil mungkin itu ada angkanya. Gitu bedanya. Jadi kalau pakai jangka sorong itu lebih teliti. Bisa? Hasil Iya sayang. akan cuma udah foto jawabannya. Ya. Oke. Silahkan dicatat dulu bagi yang salah. Nanti bisa buat bekal ketika SMP. Satuannya jangan lupa ya. Kalau jangka sorong itu menggunakan sentimeter. Nikodemus silahkan dibetulkan. Nah, kalau pernah minum air tebu. Ya. Oke, Nak. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Hari Senin kita ketemu lagi. Lause akan belajar matematika hari Senin ya. Hari Senin belajar matematika, kita belajar mengenai himpunan. Nanti ada diagram Venn, ada mencari semesta gitu. Jadi lebih mudah kok. Ini yang diajari Lause lebih mudah. Diagram Venn, cara membaca himpunan, itu hari Senin. Oke. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Nanti IPA-nya kita lanjutkan hari Selasa, kita belajar mikrometer. Itu ya. Oke. Dadah. Semoga ilmunya bermanfaat. Cai-Cien, ini ada recordingnya. Lause Septi nanti kirimkan di YouTube. Kalau nggak ngerti bisa tanya lagi ke Lause Septi ya. Cai-Cien. Baik, Jen. Semoga ilmunya bermanfaat.